Selamat datang di ruang perawatan Seruni, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Ruang perawatan Seruni merupakan ruang perawatan VIP dengan total kamar perawatan 12 kamar. Fasilitas ruang Seruni. Ruang perawatan Seruni memiliki fasilitas diantaranya bed pasien disertai dengan lemari kecil, bel pasien, lampu malam hari, lemari penyimpanan barang, kursi dan meja, televisi, pendingin ruangan, kulkas, dispenser, wastafel, dan toilet pasien, serta fasilitas lainnya. Silahkan Anda memencet bel pasien saat membutuhkan bantuan perawat. Berikut cara menggunakan remote yang terdapat di setiap bed pasien, yang berfungsi untuk mengatur posisi bed sesuai dengan kebutuhan pasien. Tekan tombol ke atas untuk menaikkan bed pasien secara keseluruhan. Tekan tombol ke bawah untuk menurunkan bed pasien secara keseluruhan. Tekan tombol bagian atas untuk menaikkan bagian kepala bed pasien. Tekan tombol bagian bawah untuk menurunkan bagian kepala bed pasien. Hak pasien. Memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, tata tertib, dan peraturan di rumah sakit. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan secara bertahap. Memilih dokter dan kelas perawatan yang sesuai. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit, termasuk data rekam medik pasien. Memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mendampingi keluarga dalam keadaan kritis. Memperoleh keselamatan dan keamanan selama perawatan di rumah sakit. Kewajiban pasien. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak rencana tindakan dalam rangka penyembuhan penyakit pasien. Jam besuk dan visite dokter. Jam besuk pasien. Pagi pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sore pukul 16 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah jam besuk habis, pengunjung dimohon meninggalkan ruang perawatan. Ingat, anak usia di bawah 12 tahun tidak diizinkan berkunjung ke rumah sakit karena daya tahan tubuh masih rendah. Aturan penunggu pasien. Rutin mencuci tangan. 1 pasien, 2 penunggu. Tidak diperkenankan tidur di bed pasien. Selalu mengamankan barang bawaan Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wajib memakai kartu penjaga pasien. Salah satu hak pasien adalah mendapatkan visit dari dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien akan melakukan kunjungan 1 kali dalam sehari. Gelang identitas pasien. Apakah tujuan pemasangan gelang identitas? Tujuan yang pertama, untuk memberikan identitas pada pasien, untuk memudahkan identifikasi pasien dan perawatan pasien. Kemudian, untuk mencegah terjadinya salah identifikasi pasien, salah medikasi, salah prosedur, salah transfusi, dan kesalahan pemeriksaan diagnostik. Jenis-jenis gelang pasien. Gelang biru untuk pasien laki-laki. Gelang pink untuk pasien perempuan. Gelang kuning untuk pasien dengan resiko jatuh tinggi. Gelang merah untuk pasien dengan riwayat alergi. Dan gelang ungu untuk pasien donor resusitasi atau DNR. Gelang pasien hanya boleh dilepas saat pasien akan pulang meninggalkan rumah sakit. Apakah manfaat dari cuci tangan? Mencuci tangan bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi dan penularan virus atau kuman berbahaya lainnya. 6 langkah mencuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian.
Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Pencegahan resiko jatuh. Resiko jatuh adalah suatu kondisi pasien yang beresiko untuk jatuh, yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor fisiologis yang dapat berakibat cedera. Faktor fisiologis, yaitu adanya riwayat jatuh dalam 3 bulan terakhir, lansia dan anak-anak, serta penyakit seperti gangguan keseimbangan, stroke, penyakit kronis, serta gangguan kognitif. Sedangkan faktor lingkungan, contohnya adalah ruangan yang berantakan, lantai yang licin, serta kurangnya pencahayaan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah reaksi obat-obatan, seperti obat bius, obat penurun tekanan darah, obat diabetes, obat penenang, serta obat-obatan lainnya. Lalu, bagaimana cara mencegah jatuh? Mendekatkan bel panggil perawat ke samping tempat tidur pasien. Memasang pagar pengaman tempat tidur pasien. Mendekatkan barang-barang keperluan pasien. Memastikan lantai tidak licin, dan menganjurkan pasien menggunakan alas kaki saat ke toilet. Memberitahu keluarga untuk selalu menemani pasien selama dirawat. Memastikan pencahayaan ruangan cukup, dan menyalakan lampu saat malam hari. Pemilahan sampah infeksius dan non-infeksius. Apa itu sampah infeksius dan sampah non-infeksius? Sampah infeksius adalah sampah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Sedangkan sampah non-infeksius adalah sampah yang tidak terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Berikut adalah jenis-jenis sampah non-infeksius. Sampah-sampah tersebut dibuang di tempat sampah berwarna hijau. Kemudian, berikut adalah jenis-jenis sampah infeksius. Sampah-sampah infeksius tersebut dibuang di tempat sampah berwarna kuning. Hal yang tidak boleh dilakukan di rumah sakit. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu merokok, memotret tanpa izin, membuang sampah di sembarang tempat, memainkan bel pasien, meninggalkan ruangan tanpa izin, membawa barang berharga berlebihan, memasang stop kontak tambahan, memainkan tetesan infus, dan mencuci alat makan di wastafel. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah memilih Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai tempat kesehatan Anda.